China telah lama dikenal sebagai kekuatan ekonomi dunia. Namun, kekuatan itu kini tidak hanya bergantung pada sektor perdagangan ataupun manufaktur, melainkan juga pada soft power. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu soft power. Soft power adalah kemampuan suatu negara untuk mempengaruhi negara lain melalui daya tarik budaya, nilai-nilai, dan kebijakan yang positif. Dan ini tanpa menggunakan kekuatan militer ataupun ancaman. Konsep ini diperkenalkan oleh Joseph Nye, seorang ilmuwan politik dari Harvard. Ia menjelaskan bahwa soft power bekerja dengan cara menarik simpati dan dukungan, bukan memaksa atau paksaan. Soft power biasanya digunakan dalam bentuk diplomasi budaya, pendidikan, media hiburan, dan bantuan kemanusiaan. Tujuannya adalah membangun citra yang positif dan mempromosikan nilai-nilai yang ingin ditonjolkan, sehingga negara lain merasa lebih dekat dan lebih bersahabat. Contohnya adalah Amerika Serikat. Melalui film Hollywood, musik pop, dan perusahaan teknologi besar, Amerika berhasil menyebarkan budaya dan nilai-nilainya di seluruh dunia. Selain itu, ada juga Korea Selatan. Dengan K-pop, drama Korea, dan industri kosmetik, Korea Selatan meningkatkan citra positif dan menarik minat global. Soft power telah menjadi strategi yang diakui efektif dalam meningkatkan posisi global di negara manapun. China sendiri melihat soft power sebagai sarana untuk menyeimbangkan persepsi dunia terhadap kekuatan ekonominya. Salah satu cara utama China untuk memperkuat soft power adalah melalui industri hiburan. Kali ini, China aktif memproduksi film, acara televisi, dan musik yang bertujuan untuk menonjolkan budaya dan nilai-nilai Tionghoa. Bahkan, China banyak berkolaborasi dengan Hollywood dalam memproduksi film. Tak hanya itu, pemerintah China juga mendukung ekspansi media seperti CCTV dan CGTN yang kini memiliki penonton internasional. Dengan pendekatan ini, China berharap dapat mengubah persepsi global terhadap negaranya. Selain itu, melalui beasiswa, China menarik ribuan mahasiswa dari seluruh dunia untuk belajar di universitas-universitas ternama seperti Tsinghua dan Peking. Ini bukan hanya soal pendidikan, akan tapi menjadi kesempatan bagi mahasiswa internasional untuk mengenal budaya dan bahasa Cina. Dalam beberapa tahun terakhir, China aktif dalam membangun infrastruktur di negara berkembang melalui proyek-proyek seperti Belt and Road Initiative. Di sini, bantuan finansial dan teknologi tidak hanya memberikan manfaat bagi penerima, akan tapi membuka ruang bagi pengaruh budaya dan diplomasi China. Namun, tak semua negara menerima pendekatan China dengan baik. Banyak negara yang skeptis terhadap niat China dalam memperluas pengaruhnya. Beberapa pihak melihat proyek seperti Belt and Road Initiative sebagai bentuk jebakan utang. Hal ini memperburuk ketergantungan negara berkembang terhadap China. Upaya China dalam memperkenalkan budayanya juga dihadapkan pada isu sensor yang ketat. Konten yang dianggap merugikan pemerintah China seringkali disensor atau dihapus. Ini menimbulkan persepsi bahwa China lebih mengutamakan citra ketimbang kebebasan ekspresi. Lalu, apakah strategi besar-besaran China dalam soft power ini bisa berhasil? Beberapa survei menunjukkan bahwa negara-negara di Asia dan Afrika memiliki pandangan positif terhadap China. Berkat dukungan infrastruktur dan bantuan ekonomi, namun di negara barat, persepsi terhadap China masih didominasi oleh kekhawatiran akan transparansi dan hak asasi manusia. Dengan meningkatnya ketegangan geopolitik dan persaingan dengan negara seperti Amerika Serikat, China masih harus beradaptasi untuk membangun pengaruh yang lebih positif dan berkelanjutan. Dengan soft power, China berharap dapat menciptakan keseimbangan di panggung global. Namun, jalan ini penuh tantangan, terutama dalam memenangkan hati dan pikiran masyarakat dunia. Akankah China sukses dalam taruhan besar ini? Apakah soft power akan menjadi senjata rahasia China untuk memperkuat pengaruhnya? Silakan tulis pendapat kamu di kolom komentar.